Nih kenapa nggak namanya Honri Alphard? Pengen nyari sales nanya harga Jimny 5 Door. Sekarang bukan masalah tetot-tetot wiu-wiu lagi nih yang meresahkan dari mobil ini, Pak. Cumi-cumi daratnya. Oh iya. Halo YouTube, selamat datang di channel Mobi. Video yang biasa kita buat. Paling tidak suka, mobil-mobil yang paling kami tidak sukai di sini, IMS 2025. Setelah Anda nonton video yang bervibe positif di channel Fitra Eri, mobil-mobil favorit kami di IMS 2025. Kali ini saatnya kami memilih mobil-mobil yang paling tidak favorit di tiap booth. Iya, sebenarnya gini, nggak ada positif negatif, ini kan pilihan. Bernuansa. Bernuansa negatif itu juga bukan berarti tidak informatif. Semuanya informatif. Ini kan pilihan dan informatif ya. Semua yang kami pilih di sini itu sifatnya subjektif menurut kami ya. Kalau saya berusaha seobjektif mungkin. Enggak. Tahun lalu di pameran mobil sebelumnya enggak juga. Ya, jadi ini campuran antara objektif dan subjektif. Jadi pokoknya ini menurut kami preferensi kami sendiri. Ya. Belum tentu mobil yang kami tidak sukai itu adalah mobil yang terjelek di situ. Kalau Anda punya pilihan lain, silakan komentar. Yes. Yang mana. Dan memang setiap booth harus kami pilih setidaknya satu. Iya. Nah, bukan berarti kami tidak suka mobil itu, tapi kami harus memilih satu yang paling tidak disukai. Ya, yuk buru-buru yuk. Yuk, buru Karena banyak sekali mereknya. Jadi IMS tahun ini tuh besar sekali, mereka sampai nambah area karena brand mobilnya juga sampai 31. Jadi kita mendingan buru-buru, sekarang kita harus ke booth berikutnya. Dan selain mobil tuh di sini juga ada motor, ada market, itu ada kita tidak liput live show. Kita tidak liput ada mobil-mobil mini. Itu semua ada di channel Om Mobi dan channel Fitra Eri. Yuk buru-buru yuk. Ayo nih hujan gerimis ini. 1, 2, 3. Finfast. Nah, ini kita mulai sekarang dari hall yang sebelah sini yang biasanya isinya cuma motor. Iya. Yang sana tuh mobil semua biasanya. Nah, sekarang karena saking banyaknya merek mobil tersebar sana sini. Nah, kita harus memilih dari ada Finfast PF E34, Finfast PF5 dan Finfast PF3 yang paling baru yang keren banget ini bentuknya. Kita harus pilih salah satu mobil yang kami tidak suka. Kami tidak suka di sini. Kami duluan. Kok mobil duluan? Iyalah, ini video kami. Ya, oke. Duluan. Dari semua ini yang paling tidak kami pilih adalah PF5. Tebak banget, dia tuh cuma ngelihat dari paras luar. Oke, memang Finfast PF5 ini yang parasnya paling buruk lah dibanding yang lain. Ini nggak ada proporsionalnya. Iya bentuk. Nggak ada proporsional sama bentuknya sekali. Memang tidak cantik. Tapi udah pernah nyoba belum? Udah. Enak kan? Empuk. Nyaman. Nggak irit ya? Nggak irit baterainya, iya. Dan iya memang teknologinya nggak terlalu tinggi. Tapi harganya starting from 218,2 ini battery juta. Subscription. Iya, dia punya pilihan. Dia punya pilihan baterai subscription atau enggak. Ya, kalau baterai subscription 2018. Jadi ini yang paling tidak disuka. Iya, ini. Karena tampangnya. Kalau saya, mobil yang paling saya tidak suka di Finfast adalah ini. Ini mobil paling lucu. No. Sebenarnya tuh saya paling suka bentuk mobilnya tuh, saya paling suka. Dan ketika ngeliat mobil ini, aduh langsung pengen beli. Iya. Coba sekarang jadi mikir-mikir. Kenapa? Nggak bisa di-charge secara AC, hanya DC. Iya, dia cuma dapat portable charger DC, tapi kita nggak punya wall charger yang bisa 7.700. Ya, itu akan jadi masalah memang. Untungnya baterainya kecil, jadi nggak terlalu lama. 18 kWh. Saya lihat gini lucu, begitu test drive, keras. Iya, keras nggak? Keras. Iya. Ya, tapi bannya tebel Udah bannya tebel aja keras. Apalagi bannya tipis. Problem utamanya memang charger aja. Dan keras. Range. Dan sempit. Nggak keras oke lah, mobil kecil. Dan sempit, belakangnya lebih lega REV. Depannya lebih lega ini daripada REV. Tapi tetap ya, walaupun saya udah paling gak suka, pengen rasanya. Iya, ya, ini lucu. Bukan untuk dipakai sehari-hari, mungkin buat mobil lucu-lucuan. Lucu-lucuan, modifikasi apa ya, dipasang stiker gitu. apa ya, velg apa ya, roof rack apa segala. Ya udah, kita pindah ke booth berikutnya. 1, 2, 3. Neta. Yes, ada Neta V2 dan ada Neta X serta Neta V2 Urban Concept di sini. Kayaknya gampang milihnya. Kalau saya boleh pilih. Iya, Bung Fitra duluan ya. Salah satu mobil yang paling tidak disukai antara Neta V2 atau Neta X, ya sudah pasti Neta V2 karena ini murah, Om. Yes. Nggak murah-murah banget. 29 tapi waktu itu dulu banget. sempat berapa tuh harganya? Murah banget dah.
Dulu itu enggak, dulu tuh hampir 400. Oh, dulu hampir 400 karena yang Hampir lain-lain 400. Iya, hampir beli dulu. Bentar, ini murah dulu. Dulu. Sekarang enggak. Sekarang jadi hitungannya nggak murah gitu karena Iya. pesaing-pesaingnya luar biasa dan bentuk lagi-lagi masih Iya. memang sudah disempurnakan ya di Neta V2 ini. Tapi tetap kalau dibandingkan Neta X yang di sini ya ini yang saya paling Iya. tidak favorit. Dulu yang V1 kan kelemahan suspensi ngayun-ngayun. Sekarang udah Sekarang diperbaiki katanya. Nah, jadi yang paling nggak suka Ini pasti sama udah. ya udah oke sama. Ya. Ah, Karena Neta X too lebih baik. obvious kalau di Neta Too ini. obvious. Nah, Tapi- ini ngapain berdiri di sini? Nggak usah berdiri di sini. Sini kita Kenapa loncat. sih? Yaudah. Kan jadi tinggi beda 3 cm lagi ya. 1, 2, 3. Baik Lah, kita lanjutkan. Oh, ini baik. Iya, baiklah. baik. Baiklah. Jadi oke, yang paling kami tidak suka di sini apa? Ada BJ40 yang sudah modifikasi, ada yang standar, ada BJ40 apa nih plus Champion Edition. Iya. Wah, dan ada juga Beijing X55 2. Dikunci kecuali yang belakang. Nah, yang mana dari semua mobil di booth baik ini yang paling kami tidak suka? Kenapa? Ini tuh yang paling nyaman di antara baik yang lain. Memang iya, tapi kalau yang lain-lain itu berfungsi off-road. Ini tidak ada fungsi off-roadnya. Iya memang. Tapi dia Beijing baik. Baik. Kenapa sih ada Beijing ya? Sub-brand kali. Sub-brand ya. Hmm. Dia adalah baik yang paling nyaman. Iya. Yang paling Sebenarnya irit adalah- juga mungkin ya. Dan paling modern. Tapi menurut saya ini mobil yang oke. Mobil yang oke. Kalau buat saya, mobil yang paling saya tidak akan beli kalau misalnya di baik adalah Champion Edition. Gimana? Buat apa? Hah? Buat apa? Ya ini kan tetap mobil off-road. Mobil Ya. off-road gini, kebuka-buka gitu, Gini loh. di pantai. Kalau mobil udah gitu. kayak gini gitu ya, dia harus pakai lift kit, bannya mungkin yang ekstrim gitu. Mm-mm. Ini nih, dibuka seperti ini, emang keren. Hmm. Bayangin lagi di pantai tiba-tiba hujan. Gimana nutupnya? Ini kan udah didesain kebuka gitu, pasti anti air partnya. Iya, enggak. Dia memang ada pilihan antara yang terbuka, Ada soft topnya juga loh. ada yang soft topnya, ada yang hard topnya memang. Iya. Tapi untuk bisa menikmati dengan pintu seperti ini, Hmm? itu adalah dengan cara dibuka seperti ini. Tapi mungkin yang paling saya tidak beli di sini. Mendingan saya beli BJ40 Plus standar. Saya modif sendiri. Pinjam kawin kebuka gini. Jalan-jalan ya. 1, 2, 3. Denza. Iya. Sayang sekali di IMS kali ini Denza masuk baru hanya memasukkan satu model. Hanya ada satu model. Satu di sini. model. Iya, Denza D9. Aduh, banyak banget. 1, 2, 3, 4, 5 model. Model mobil. Hah? Oh, model mobil. Ini apa nggak kurang model apa nih? Hai Angel. Ayo Bobby. Apa kabar? Kabar baik, kamu gimana? Sehat, alhamdulillah. Model mobil. Iya, model mobil. Iya, kita Nah, memilih jadi- mobil-mobil yang paling tidak Jadi kita difavoritkan. tidak bisa memilih yang manapun. Iya, karena hanya ada satu model. Berharap di pameran berikutnya Denza menampilkan lebih banyak model. Ya, oke. Kita pindah aja. 1, 2, 3. Mazda. Jin Baitai. Jin Baitai. Oke. Sekarang mau Fitra duluan. Mana nih? Ada CX-80, ada CX-5, ada CX-8, masih ada CX-8 di sini. Oke, kalau saya boleh pilih salah satu mobil yang paling saya tidak favoritkan di sini adalah CX-8. Lah kenapa? Oke ya. Kalau mau premium sekalian CX-80. Om, ini Captain harganya seat sama. 828 Iya, juta. 828. Belakangnya lega. Iya, ini pernah jadi mobil favorit saya. Hmm. Ini pernah jadi mobil favorit saya, tapi sekarang tuh kalau mau yang seperti itu ada CX-80 yang udah plug-in hybrid, lebih lega, lebih premium gitu ya. Ini bentuknya tuh out of date, Om. Bahkan dibandingin CX-5, Moncongnya sama semua, gimana cara out of date? lihat dari samping deh. Bentuknya tuh Ya, Nggak- udah kuno, udah nggak kuno. kelihatan baru gitu Ya, mobilnya. moncongnya tapi sama semua. Moncongnya sama, Moncongnya iya. sama. Tapi Nggak bentuknya bisa yang out of date. paling kurang menarik dan harganya juga lumayan tinggi Hmm. gitu. Ya, coba pilihan kami. Pasti Oke. nggak setuju. Apa? Ini Ya nggak mungkin, Om. X5 sudah lama tidak ganti generasi, Tapi masih paling laku. tetap paling laku karena Iya. harganya nih. Dan- memang ada yang lebih affordable, tapi ini memang pas ini. Ini 600-an, dapat teknologi Sky Active-nya yang sudah
teruji. Sekarang coba pesaingnya dia apa? CR-V. Berapa harga CR-V sekarang? Ya, naik-naik. Iya kan? Ini berapa sih harga sekarang? 600-an. 689-an-nya agak gede ya kan? Pilihan kalau mau di SUV 600 jutaan yang memang fun to drive. Apa ya yang lain? Mungkin Coba ada komentar ya, di bawah. Mungkin ada. Oh, ini Auto X ya, makanya Auto mahal X kali. itu tahu nggak sih apa? Hah? Auto X itu kalau misalnya Kita mau nginstal install ya, cari autox.com ya. autoexe.com. Heeh. Dah, nanti dia nginstal Iya, sendiri tuh. tapi di DOS tuh, software-nya. DOS. Di DOS ya, disk operating system. Satu, dua, tiga. Jili. Omobi mana lagi Omobi? Ada lihat bapak-bapak tua pakai topeng di sini? Nggak ada. Nggak ada juga. Tapi ya anyway, Geely ini dia hanya ada satu model di IMS kali ini. Jadi nggak bisa dipilih juga mana mobil yang paling tidak favorit. Mendingan kita langsung ke booth selanjutnya. Saya atur dulu teleportasinya supaya Omobi juga langsung ke booth sana. Oke. 1, 2, 3. Meanwhile, in our universe. Om Fitra mana? Ini di mana? Kok beda? Oh, ini di hall C1 P2. Pas kita masuk di sebelah kanan langsung ketemu ini. Ini adalah booth-nya Blackview. Anda sudah punya dashcam pada mobil Anda, apabila belum, Anda harus lihat dashcam ini. Ini merupakan dashcam dengan kualitas terbaik se-Indonesia Raya saat ini. Dan mereka lagi ada produk baru, lihat nih. DR590X 1 channel plus. Jadi, ibaratnya apa ya, ganti model lagi 590X, sekarang dengan Sony Starface lensanya, sehingga bisa melihat lebih jelas. Ini lensanya lebih terang, lebih jelas, dan sudah ada night vision-nya. Belum masang dashcam? Ini solusinya. Dan ada juga yang 2 channel, jadi bukan hanya kamera depan tapi juga kamera belakang. Ini kualitas gambarnya bagus sekali, sampai-sampai bisa ngelihat plat nomor dengan jelas. Pasang dashcam ya, Blackview, atau Anda mau upgrade dashcam Anda yang sudah terpasang di mobil gara-gara tidak puas dengan kualitasnya, ini jawabannya, Blackview. Oke? Coba kita balik ke sana lagi, Om Fitra. 1, 2, 3. Ya, loh, masih belum nyampe juga. Om Fitra belum ada. Ini masih di hall C1. Ini P6, P8 sekarang. Booth atau project. Aduh, numpang duduk dulu, capek. Ini kok duduk lebih enak ya? Oh, pakai ini lumbar support. Ini memory foam lagi nih. Enak buat jalan jauh. Terus headrestnya juga pegangan ini nih. Kita kadang-kadang kalau mobil yang ECGC gitu ya, headrestnya agak kurang enak, tambahin beginian, mobil apapun sih kayaknya nggak perlu headrest kurang enak. Ini bisa diatur naik turun dan bisa diatur maju mundurnya juga, tergantung kebutuhan kita kayak gimana. Bagus. Tuh, ini nih kalau mau mudik nih, kayak auto rack, ini roof box. Jadi kalau mudik jangan sembarangan naruh barang di atap, bahaya. Mau mentang-mentang ngiketnya udah kenceng, aman enggak? Lebih aman jauh pakai roof box. Semua barang kita di dalam, dan ini dia bisa ngebelangin kan, dragnya rendah, jadi nggak bikin mobil boros amat. Pakai ini. Terus, apalagi kalau mudik nih, bawa anak-anak banyak, pasti berantakan, beli makanan, dikit-dikit berhenti beli makanan, tumpah-tumpah jatuh. Nah, bisa pasang karpet, max mat. Ini jangkauan luasannya sampai nyelip-nyelip tuh, jadi bersihnya menyeluruh. Membersihkannya gampang, anti air, dia nggak tembus air. Terus ini kalau bersihin tinggal dicabut, bersihin ininya doang, bawahnya nggak perlu cabut-cabut, simple. Balik lagi mana Om Fitra nih? 1, 2, 3. Geely. Bukan Geely, Geely udah lewat tadi. Omobi kemana? Hah? Ini apa? Ini udah DFSK Seres. Oh, tadi nyasar dikit. Nyasar dikit. Untung saya setel lagi tadi teleportasinya tuh supaya balik ke sini. Oke. Nyetelnya di sini dari kemarin. Di sini. Oh, Udah integrated. iya. Seres, DFSK. Jadi sebenarnya mobil yang bisa dibeli di sini hanya 2 ya. Nah, Seres 7, Seres 9 nggak bisa dibeli. SRS i1 bisa, ini katanya bisa, tapi harus dimodifikasi seperti ini. Ya. Jadi masa harus milih antara 2 itu, i1 sama ini? Iya. Mau nggak mau. Yang paling yang Omobi dulu nih yang milih ya. Ya udah, kami daripada milih i1, kami lebih milih ini. Kami Yang nggak punya disuka. konsep yang berbeda. Kami nggak suka warnanya.
untuk jadi camper van mendingan putih semua gitu lucu. Iya, tapi kan ini udah enak, udah langsung jadi Nah, dan enggak maksudnya nih kalau camper van full harusnya, row keduanya nggak usah. jadi maksudnya camper van masih bisa 4 orang, bawa 4 orang. Kayak mobil anaknya dikit aja. Kalau saya, ya yang paling Iwan. saya tidak Iwan deh favoritkan ya jelas Oh, Iwan. ini pilihan lain dari Wuling REV nih. Ya, enggak. Jadi Lucu juga. yang paling saya tidak favoritkan, paling saya tidak suka di sini ya dari 2 mobil saya pilih Iwan. Nggak ada masalah sama teman-teman saya yang namanya Iwan ya, nggak ada masalah. Seres Iwan aja ini. Karena memang satu Nggak, di kelasnya sudah penuh. nggak penuh, REV doang? Ada REV, ada Honri. VF3. Nggak penuh amat. Dan ini saya masih sulit menemukan unique selling point-nya. Enggak, tapi ini lucu juga. Ada Lucu, di mobil. ini kayak pakai kacamata gitu Iya, kan. lucu kok ini. Tapi lebih keren REV sih kalau buat saya. Ya kalau ada kan ini pilihan lain selain REV. Oke. Oke. Kita lanjut ke booth selanjutnya. 1, 2, 3. Jetour. Kenapa barengan gitu sih ngomongnya? Ada 3 model di sini, tapi model yang itu nggak Itu nggak dijual. Yang putih, Jetour X yang apa nih? X50i belum X50i, dijual. Itu full elektrik kalau Hanya nggak yang salah. dashing dan X70 Plus. Nah, Dua-duanya sama-sama mesin 1500 cc Turbo. turbo. Satu 5-seater, satu 7-seater Seven-seater. dengan dimensi yang berbeda dan model yang berbeda. jadi kita harus milih antara dua ini. Jelas kalau saya yang paling saya tidak favoritkan adalah yang X70 Plus. Ah, Satu, bentuknya tidak seganteng yang dashing. Kemudian dia 7-seater, tapi nggak semua itu harus fungsional, Om. semua fungsional. Nggak Nggak gini. semua itu fungsional. Ini bisa dapat semuanya. Makanya secara tampang ini lebih bagus sih dashing ya kan. Ya. Tapi ini tampangnya beda-beda tipis lah. Lebih Ini bagus, pasti bagus performanya lebih bagus. dikit. Belum tentu. Udah Siapa pasti tahu orang beratnya. penggeraknya sama, Udah kamu milih yang dashing. Kalau ini. yang nggak disuka. Iya, karena ini muat 8. Muat 8, muat Saya 7. X70 Plus Bisa karena bawa keluarga lengkap. kalau saya harus beli dari satu dari 2 mobil ini, saya pasti pilih yang dashing. Langsung pilih itu. Beda. Muat. Kita langsung ke booth selanjutnya. 1, 2, 3. Jeku. Jeku, sub-brand dari Chery. Yes, yang mengkhususkan diri pada SUV premium. Ya, harusnya Chery J6 itu under Jeku. Iya. Waktu Nah. kita lihat di Wuhu di Cina itu under Jeku kan? Ternyata Jeku J6 di sini jadi Chery. Jadi sekarang Chery Jetour Jetour yang tadi. Jetour yang tadi, ya. Jeku Jeku. di sini mempunyai model yang sudah dijual yaitu J7 dan yang akan dijual itu J8, J8. tapi sudah bisa dipesan. Belum. Yang menakjubkan J7 Om, Hmm? plug-in hybrid yang bisa 1.300 kilo Nggak lebih tahu, range. belum nyoba. Harganya nggak sampai 600. Iya lo 599 599. plug-in hybrid. Nggak Kok masuk bisa akal gitu. Tapi Tapi cuma sayangnya gini aja, sayangnya itu bukan mobil listrik gitu. Nggak, iya, bukan plat tapi biru. 100, iya salahnya nggak plat biru. Nggak, sayangnya di negara ini plug-in hybrid nggak dianggap Iya. plat biru. Iya, betul. Nah, kalau dari 2 mobil ini yang saya paling tidak favoritkan adalah nggak boleh milih karena mesti Om Mobi dulu. J7 yang bukan plug-in hybrid. J7 yang bukan plug-in hybrid, Ya, yang mana? Ada yang 2. biasa. Ada Iya kan? 2. Ada 2 kan? Ada 2. Satu plug-in hybrid, satu enggak. Itu biasa Yang kan? enggak juga ada 2, ada yang biasa juga ada 2, Nah, ada itu gua juga front nggak wheel tahu. drive, ada all wheel drive. Yang front wheel drive lah. Yang front wheel drive ya, Nah. gitu ya. Tadi nggak tahu mobilnya yang mana. Mobilnya nggak tahu yang mana ya. Oke. Nah, buat saya Oh, SHS itu yang plug-in hybrid. SHS yang plug-in hybrid, Iya. yang ini yang plug-in hybrid. Ini yang bisa 1.300 kilo Iya. jalan. Sama kalau gitu kita pilihannya. Iya. J7 yang front wheel drive. Iya, ini nggak ada bedanya. Karena mendingan tambah dikit dapat yang all wheel drive, tambah dikit lagi dapat yang Kita plug-in hybrid Plug-in 599 tuh gimana ngitungnya? gimana caranya ya? Udah engine-nya mahal, baterainya mahal, motor listrik mahal, Artinya profit yang dikurangin. atau subsidi. Atau jual rugi. Makanya. Yuk pindah. 1, 2, 3. Horn. Honri. Bukan. Honri. Honri. Horn. Honri. 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 Ya, sayang sekali hanya ada satu model di sini, nggak ada model yang lainnya. Jadi ya kita nggak bisa memilih. Ya, Mana jadi yang- tolong dimasukkan model-model lainnya supaya bisa kita pilih yang mana kita tidak suka. Iya. Nggak memotivasi sekali. Ini mobil sebenarnya loh, sebenarnya kalau ngelihat dari dimensi itu kayak car sekali. Iya. Ya. EV
tapi dengan konsep body K-Car. K-Car. Interior juga interior seperti K-Car. Belakangnya lega dan tadinya kami pikir dalamnya tuh jelek yang beletot-beletot. Udah pernah nyetir oke. belum? Emang udah? Udah. Kapan? Tahu nyetirnya di mana? Di mana? Sini. Curang. Muter-muter. Iya. Ini. Ya udah, tapi nggak bisa kita pilih. Nih kenapa nggak namanya Honri Alphard? Apa? Atau Alphard? Honri Alphard. Kebanyakan Yuk, kan, kita. jadi kebanyakan di sensornya kan. 1, 2, 3. Nissan. Nissan. Ada 5 mobil, sebenarnya ada 4 tipe. Di sini ada Terra yang edisi baru tuh, Sport Edition. Ada Serena e-Power, Kicks e-Power, dan Magnite. Dan saya dulu. Ya, oke. Nggak usah berlama-lama, kalau di Nissan saya tetap Nissan Magnite. Om, ini turbo loh. Ini perdebatannya setiap tahun sama perdebatannya. Ini Ya sih, ini mobil irit turbo. kayaknya tiap pameran kita pilih ini jadi perdebatannya sama. Jadi udah kita persingkat aja karena ini kalau buat saya ini tetap adalah mobil yang tadinya untuk Datsun kemudian diselamatkan oleh Nissan. Tapi ya tapi nggak ini Nissan gitu. ini merupakan Datsun yang enak. Datsun terenak, tapi artinya jadi Nissan yang paling Iya. biasa. Iya. Oke. Lo apa? Mobil apa? Sama kan? Ikut-ikutan. Bukan ikut-ikutan. Pilihannya apa lagi? Kicks enak, e-Power, Serena apa lagi? Terra 4x4. Terra belum banyak yang pakai tetot-tetot. Sorry ya kalau dia jalannya agak lambat. Jadi pada saat syuting ini dia tuh kena virus dari Jepang. Jadi dia pilek, dia batuk, dia lambungnya nggak enak. Om, sebagai sahabat, usia itu nggak bohong. Jadi tolong lebih jaga kondisi. Pilihan mana? Oh, ini nggak tergantung usia. Kalau uban mah 20-an juga udah ada yang ubanan. Udah pindah. Ya. Jadi apa, mau ngomong apa tentang mobil ini? Bagus dah. 1, 2, 3. MR. Mobil rakyat. Mobil rakyat pinter. Nih ya. Nih dulu waktu benar-benar zaman mobil rakyat nih. Dakota tuh. Ini bukan yang Dakota. Dakota ya ini ya? Dakota. Iya. Ini waktu benar-benar zaman Split mobil ini rakyat. ya, split windscreen ya. Iya, jadi semuanya bisa dibuka jendelanya. Koplingnya mendelep ke Kopling dalam ke bawah, semuanya ke bawah. Ya, ini yang jadi inspirasinya ID Buzz. Iya. Tapi sekarang kita harus milih antara dua mobil, sayangnya Tiguan dan ID Buzz. Mana Ya. yang kami suka dan tidak suka? Kita lihat. Ini akan sangat menarik. Gini, Ini akan sangat menarik. Om Howie pilih mana mobil yang paling tidak dia suka? Ya, gini. Kan Gini. Nggak, pilih aja dulu mobilnya. ID Buzz emang is a better cars dari Tiguan. Emang mau nggak mau ini dipilihnya ya ID Buzz. Jadi mobil yang Om Mobi paling benci di VW adalah antara dua. Iya, nggak usah itu. Jadi sekarang saya tanya lagi. Mobil yang Om Mobi paling benci di booth VW di IMS ini, mobil yang baru dia beli. Tiguan Karena pilihan dua, yang satu ID Buzz, yang udah beli. Gimana rasanya Om? Yang sini udah beli juga, cuma belum datang. Gimana rasanya beli mobil, abis itu ngerasain mobilnya, kemudian di pameran otomotif berikutnya itu jadi mobil yang paling nggak disuka di Iya, VW. karena nggak mungkin. Ini kan ini mobil yang lebih Iya. baik. Iya. Sama saya juga Tiguan Allspace. Mobil bagus loh Kalau itu. usah berdiri di situ nambah 3 cm aja. Udah, 1, finish. 1, 2, 3. Citroen. Tapi ternyata tadi di VW itu ada VW yang Business Edition. Itu yang paling kami tidak suka. Nah itu kan yang dibeli. Enggak, bukan. Yang beli yang biasa, bukan yang Business Edition. Yang bisa edition lebih bagus dong. Enggak dong, belakangnya. Ya gitu deh, lihat aja sendiri dalamnya. Tetap aja Tiguan yang Enggak, dipilih. tetap Tiguan. Enggak, Business Edition tidak kamu pilih. Oke, Citroen. Di sini ada C3 Aircross yang baru, yang lainnya Iya. existing produk. Ada i3, C3 Aircross, C5 Aircross. Mana yang tidak suka? Ini giliran siapa nih? Om Mobi? Enggak, Om Fitra. Giliran saya ya? Ya. Oke, simple aja. Mobil yang saya paling tidak suka di Citroen jelas adalah i3. Satu kan pesen PHP. waktu itu. Satu PHP. Pesan bulan apa? Bulan Agustus, janjiin Oktober, dimundurin ke Desember. Desember mundur Nyebrang. ke Januari, Februari belum datang juga. Akhirnya di cancel, dan kalau secara objektif dari pertama kali keluarnya kita tahu ini convert. Iya, karena ada lubang tangki terus palsu. Ya, dan teknologi listriknya masih belum
proper lah. Ketika macet ada tersendat-sendat. Jadi sama. Kita pindah. 1, 2, 3. GWM. Yang sana kameranya. Nah, GWM. Dan Kita harus pilih mana yang dari mobil sini kita tidak suka. Ada Haval Jolayan yang sudah ada tank 300, ada tank 500. Oke. Ya. Kalau gitu Om Mobi dulu yang pilih sekarang. Ya, kami suka tank 300, kami suka tank 500. Kami Jolayan bukan berarti nggak suka. Tapi ya itulah pilihan yang paling masuk akal. Masa ini tuh mobil udah ada ADAS-nya sekarang. Ya. Dan ini tidak semahal 300 Iya. atau 500. Iya. Terus kenapa jadi nggak suka? Karena itu sangar enggak. Cuma karena bentuknya aja. Bentuknya dan kemampuan off-roadnya. Iya, kalau saya juga. Saya hafal Jolayan karena Sama Astar. tapi nggak. Kemarin Jolayan yang kami coba nggak ada teleskopik, ini ada teleskopik nggak? Ada beberapa fitur itu yang mestinya ada nggak ada, salah satunya itu teleskopik itu. Padahal electric seat loh. Iya, sayang banget. Itu Yuk, mobilnya sih oke, mata ini kecil-kecilnya itu loh kurang. Itu kameranya. 1, 2, 3. Iya. ada Ah. banyak ya di sini. Sangkain Kia EV3 mau datang, ternyata nggak datang. Ada Seltos, ada Cairns, ada EV6, ada EV9, ada Carnival. Mobil Nah, Seltos udah tadi ya. yang paling Hah? saya tidak suka di sini, saya dulu kan, Oh iya. adalah Kan aneh nih. Ya ampun, Iya, EV6. mobil ganteng. satu, Nih ya, ini gara-gara Om Mobi kesini naik beginian. Oh, pasti naik ini. kayak gitu. Satu, dari awal memang bentuknya saya nggak begitu suka. Dari awal, ya. Ini jauh lebih ganteng daripada ID5. Kedua, harganya 1,3 M. Emang harganya salah? Saya udah nanya, nggak ada revisi harga. Nggak ada. Diskon pun ada sampai 100 jutaan. Itu pun yang di tahun sebelumnya. Ya, Ini tenaga 326 HP kalau nggak salah. ini tuh sekelas Ioniq 5 yang all wheel drive. Iya. Ya kan? Nah, sekarang dengan harga yang sama dapat Ioniq 5 yang 4 wheel drive dan Nah, N. itu yang kemurahan. Ya ini jadi udah nggak Nah, pula ini GT line. Iya. Ya udah, harus revisi harga, ini udah nggak. too pricey. Dan kami. Oh belum ya? Karen apa yang salah sama Karen? Apa? Karen's Diner mungkin salah, sekarang tutup. Tapi kalau Kia Karen, Tahu nggak yang salahnya apa? Ini Stargazer. tapi kan dengan bentuk yang beda, oh. Iya. Tapi bukan yang cuman kayak expander sama Livina. Bukan itu ya, bentuk yang beda dan harganya juga lumayan jauh. Ini mobil tuh unik di kelasnya. Unik, makanya. Kayak MPV dan SUV disatuin. Gitu. Iya, tapi ya ini Stargazer versi Kia. Harganya berapa Cairns-nya? Cairns-nya harganya berapa? 420 Om. 420. 420 harganya wajar banget. Stargazer paling mahal toh. Stargazer ini bukan, ini kelasnya, maksudnya kelas Innova, walaupun mungkin berbagi Iya, kelas ya, tapi dia platformnya mesinnya beda. Makanya ini Kia ini kita ambil yang unik. Yang unik tuh EV6 unik. Unik, EV9 unik dan nggak punya value for money sekarang. Ya, tapi unik. Ya, kalau ini nah, Oke. Kita pindah, kita satu. pindah tuh 2, 3. Yes. Mitsubishi. Mitsubishi. Di sini banyak sekali pilihan dari Mitsubishi. Ada X-Force, ada Expander Cross, ada Pajero Sport, ada Triton. Yes. Mana yang Om Mobi paling tidak suka? Kami paling tidak suka, bingung nih. Sebenarnya karena line up-nya ini Mitsubishi ini bagus ya. Kami yang paling rendah aja. Apa? Expander. Expander. Ya. Expander udah pernah punya gue. Udah. Mana Udah Expander? dijual? Kita biar ngomong di sebelahnya Expander. Tuh, Expander. Suka nggak pakai Expander? Suka banget. Suka banget kan? Nyaman, Nyaman. irit. Ya. Walaupun tenaganya nggak terlalu gede. Ya. Terus kenapa mesti nggak suka? Masa mau nggak suka sama X-Force dalamnya kayak pesawat? Masa mau nggak suka sama Triton? Masa mau nggak suka sama Pajero Sport? Karena di antara semua ini kami tidak Nggak bohong, masa alasannya karena yang lain bagus. Karena yang lain bagus. Masa apa yang salah dengan Expander? Gak ada yang salah. Karena yang lain bagus.
Ya kan, coba Anda pilih yang mana dari semua booth Mitsubishi. Dan Xpander ini Kalau kami udah dari 2017 mobil ini ada. dan masih enak. Iya, tapi maksudnya udah waktunya diganti. Iya, tapi masih enak. Oke, Coba, kalau pilih mobil apa? itu. Kalau saya ini dari 2017 sudah eksis ini mobil. Ada yang dari 2016 sudah eksis dan belum berganti model. Pajero Sport. Om, ini 4x4 Om. Ini yang Iya, 4x4. tahu, tapi tetap model bodinya itu udah dari 2016. Udah facelift Om. Dan saya di sini memilih Pajero Sport secara general. Termasuk yang suka dikasih totot-totot. Ya itu totot-totot salah, jangan salahin Nggak Pajero banget. Sportnya, salahin pengguna yang pakai totot-totot. Jangan kasih jalan ya, Iya, jangan kasih jalan. betul. Nah, mau ke situ aku kasih. Kalau Anda bawa penumpang Anda suruh videoin. Betul. Ya, jangan kasih jalan. Kalau dia memang berwenang, di videoin nggak ada masalah. Iya, Tapi buat orang yang nggak berwenang, di videoin bisa masalah buat iya, dia. iya makanya. Dah, pokoknya jangan. Pokoknya ini tetap Ya, salah. karena bukan hanya karena toto-toto, tapi karena busnya udah berganti model. Iya dong. Iya, memang udah lama. Cuma dari sononya juga belum ganti-ganti. Oke, 1, 2, 3. Suzuki. Suzuki. Dan ini kita ada di IMS tahun 2013. Ini adalah Suzuki APV. APV ini mungkin 10 tahun yang lalu kali ya? Lebih. 15 tahun yang lalu. Kita cek ya, kita cek Discontinue. biar benernya ya. APV itu kapan pertama APV kali? dari tahun berapa? Hah? Originally was launched in September 2004. Sampai? Oh, Carry itu yang di luar negeri namanya Carry APV ini. Oke. Nah, jadi? Yang model terakhir tuh dia ganti model APV Arena tuh 2009. Jadi yang terakhir? Artinya udah mati lama ini, udah mati 10 tahun kan. Iya. Terus tahu-tahu dihidupin lagi, makanya heran. Ya, udah. Saya mau beli. Ya udah, anyway, mobil yang paling saya tidak suka di booth Suzuki bukan APV. Kenapa? Bukan APV. Justru mobil yang saya paling tidak suka di Suzuki, kalau ada rekor muri, memegang rekor berturut-turut, oh enggak deh, tahun lalu saya Jimny 5 door. Tapi sekarang Jimny 5 door harganya udah Iya. normal. Jadi kembali lagi ke Suzuki Espresso. Espresso. Oke. Tahu nggak Om? Tahu nggak sekarang mau ngapain? Pengen nyari sales nanya harga Jimny 5 door. Oke, kita coba yuk. Kok mendadak nggak ada sales deket kita ya? Om? Nggak ada sales kan kita. Trauma kayaknya. Menghindar. Nggak ada. Trauma. Cuma ngeliat dari kejauhan. Iya. Itu ada mbak-mbak. Mbak, penumpang tanya Jimny 5 pintu tuh harganya berapa? Yang White Rhino Hah? 498 800. 498 800. Oh. White Rhino kalau yang biasa 484 800. Diskonnya? Diskon belum ada diskon Pak untuk Jimny. Oh, nggak ada diskon Oh. sama sekali. Tapi mobil bisa ready. Bisa Pak. Oke. ready anytime ya. Jadi harga Jimny 5 Kalau yang 3 pintu, ntar 3 pintu Matic 467. ready itu. ready. Jadi nanti kita cek dulu stoknya di dealer yang ready warna apa. Kalaupun misalkan inden juga nggak terlalu lama untuk saat ini. Oh, tapi yang udah pasti ready yang 5 pintu. Kalau yang 3 pintu harus cek Iya, dulu. betul. Oh iya. Oke. Jadi nggak ada upping harga lagi Nggak ada, sekarang. aman. Makasih Mbak. Sama-sama. Makasih. Jadi Jimny 5 pintu harganya tahun 2025 lebih murah daripada 2024. Yes. Jadi apa mobil yang paling nggak disuka? Sama Espresso juga apalagi. Terus buat apa kita nanya Jimny? Kayak tahu aja. Oke, 1 2 3. GAC. GAC ada GAC Ion. Enggak. Tadi Ah, iya. dikoreksi sama frontman-nya. Frontman. Ion. Kenapa sih ngomong Ion? Ion aja kenapa sih? Nggak mau dia bilangnya Ion. Dari tadi kita ngomong Ion. 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 Ayo. Kalau mau Ion, kasih spasi. Iya, Ion. I stick on. Yaudah, Mana yang paling Ion. satu udah suka? Kami duluan nih. Nah, ini ada Ion V, ada Hypertech HD, ada Hypertech Gullwing, kepek. Pasti ada. Ada Ion Y Plus. Ya, enggak. Ya tentu. Udah ketebak banget sih. Oh, mobil tuh pikirannya tuh ketebak banget. Kenapa jalannya pelan banget gini? Slow motion. Ini dong, cepet dong. Biar Ayo dong, dramatis. cepet dong. Gini dong. Kalau lagi sakit perut itu. Ya Y Plus lah dari Y Plus semuanya. itu lega, Om. Harganya 400-an. Ini mobil nyaman, lega, ya harganya oke banget, 419 juta dong dapat begini. Namun, ini makanya kenapa begini? Tapi ketebak banget pilihannya Om Mobi itu. Coba, emang mobil itu apa? Ketebak banget Tapi gitu. pilihan- Ion Y Plus yang paling rendah ini Logis.
Ion yang paling pertama masuk ke Indonesia. Tampangnya ini masalahnya. Apa? Coba pilih. Kalau saya nggak bakal ketebak pilihannya. Oke. Ion Y Plus. Oh iya, nggak ketebak sama sekali loh. Nggak kebaca loh. Nggak ketebak. Orang pikirnya saya mau ke sana. Ternyata saya balik lagi ke sini. Pindah tempat. Heran. 1, 2, 3. Pero 2. Bukan Peru 2. Peru 2 kalau di Ada Malaysia. Peru 2 MiFi. 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 Ada Pero 2 MiFi, ada Ada. Pero 2. Peru 2 apa tuh namanya? Sirion itu MiFi. Aslinya MiFi. Ini Peru 2. Ini Pero 2 Itu Arus. Arus tuh Terios. Ini Pero 2 Ya udah, anyway, Daihatsu ini bootnya tidak terlalu besar dan mobilnya itu saja, tidak ada perubahan apa-apa. Jadi Iya dong, padahal kan Daihatsu itu penjualan salah satu terbesar di salah satu Indonesia. terbesar di Indonesia. Pabriknya juga besar sekali, Iya. di grup Astra. Kenapa sudah bertahun-tahun tidak ada produk baru? iya, jangan happy begitu-gitu aja deh. Iya. Apa bikin kayak car gitu. Iya, jadi Tanto gitu masukin sebagai Tanto. tanda untuk menyemangati Daihatsu, tahun ini kita tidak akan pilih Kita mobil skip. yang favorit atau tidak favorit dari boot ini. Kita skip. Udah, 1, 2, 3. MG, Morris Garage. Wah, MG nih. Ya, di sini Nah, cukup lengkap produknya. Banyak sekali, termasuk yang eksotis seperti ini. Ada yang nggak keluar-keluar, cuma dipamerin doang. Yang X-Power ya. X-Power, mobil kenceng. Nah, tapi kalau suruh pilih salah satu produk MG yang paling saya tidak favoritkan di sini. Ayo, apa? Ayo. Oke, sebenarnya ada 5GT ya. 5GT itu sama ada VS Hybrid. VS VS Hybrid ini agak aneh hybridnya. Iya. Dia untuk power gitu ya. Jadi Iya. dia nggak mematikan mesin. Tapi at least VS Hybrid masih ada teknologinya. Dan kalau saya suruh pilih mobil yang paling saya tidak pilih ketika di MG adalah MG5 Ini yang GT. kami pilih tahun lalu juga, di Gias kemarin juga kami pilih itu. MG CLA Class. Kenapa Om? Mirip apa? Ini mobil terkenal enak di mana-mana, laku loh. Enggak sih, itu Negara-negara enaknya lain. juga agak kurang gitu. Ada yang kurang gitu. Ya enggak? Logonya bukan bintang. Enggak ada logo deh di sini. Kayak Iya, karena nggak bisa sama persis. Kalau sama persis kena copyright bener. ya enggak kan, atau bisa didesain yang lain. Tapi kalau saya, mobil yang paling tidak saya pilih dari MG adalah 5GT. Pakai GT lagi. GT itu sakral. GT itu sakral. Semua yang pakai GT kecuali TAF GT ya. TAF GT, sakral GT-nya. Iya, TAF GT maksudnya Populer mesin. sampai sekarang. Iya, tapi maksudnya bukan pakai mesin yang kencang. Tapi ini 5GT nggak jelas kenapa harus ada GT di situnya. Ya oke, sama kami nggak berubah juga dari dulu itu. Ya, Dari dulu ini. ikutan. Fitra ikut-ikutan. Tuh, 2, 3. Subaru. Subuh, kita mesti milih dari BRZ, WRX, Forester, Crosstrek. Crosstrek, Outback. Saya pilih dulu ya. Masa sih? Oh, mobil ya? Tanyain ke mbaknya. Mbaknya, Forester biasa sama Forester Sport bedanya apa? Kalau bedanya, kalau yang sportnya itu dia listnya dia jadi warna hitam semuanya. Oh, aksesoris ya berarti ya. Ekserannya sih yang diganti. Kalau Harganya jadi? Harganya kalau yang sport itu di di 684.500. 684. Itu harganya berapa? Yang mana? Untuk Outback dia di 84.500. Oh iya. Kasih, Mbak. Thank you. Coba kita lihat. Jadi Forester itu sudah ganti Yes, model. konfirmasi ini barusan. Ya, sudah ganti model. Ya. Nah, ini belum ganti model. Jadi, ini modelnya juga nggak cakep. Tapi lumayan loh pakai STI kayak gitu. Ya udahlah, setidaknya berusaha mempersolek apa Iya. namanya, mempercantik diri. Iya. Cuma, anyway, dari semuanya yang paling kami tidak pilih adalah ini. Karena udah ganti model. Ya kan? Iya sama. Sama. Iya. Kali ini sama. Karena bentar modelnya udah keluar tahun 2024. Nah, makanya. Mobil barunya tinggal nunggu masuk Indonesia. Iya, belum masuk Indonesia. Jangan stoknya masih banyak nih. Oke, 1. Sana. 1, 2, 3. Ya kan nggak sama kan, nggak pindah lagi kan Karena jadinya. kameranya yang sana, nggak bisa kalau kameranya nggak pas juga. 1, 2, 3. Nah, Cherry. Cherry capek juga loncat-loncat. Mobil yang paling tidak disuka di siapa boot duluan? Cherry. Saya duluan sekarang. Hmm. Sekarang saya Oke. duluan. Jadi di sini ada Cherry J6, ada Tiggo 8, ada Tiggo 8, ini Tiggo 8 PHEV. Ini
belum keluar ini. Belum keluar, ya. Dan nggak mungkin juga kalau udah keluar pun nggak mungkin saya pilih Ah, sebagai mobil yang paling tidak favorit. banyak sekali pilihan Cherry ya. Iya. Saya suka brand kayak Cherry gini, dia berani terus masuk Iya. mobil. Gitu dong. Tapi kalau saya suruh pilih satu produk yang mungkin tidak akan saya beli kalau misalnya saya di booth Cherry ini adalah Susah kan? susah ya. Semuanya punya daya tarik. Tapi kalau saya yang mungkin saya tidak beli adalah Omoda E5. Ini E5 loh, listrik Iya, loh. karena udah ada J6-nya. Karena udah punya. Iya, karena saya udah punya J6-nya dan sejak J6 itu keluar, penjualan E5 itu menurun. Coba bayangin nih, mau milih Omoda biasa aja udah nggak ada di sini. Nggak ada, udah nggak dipajang. Hah? Udah nggak dipajang Omoda biasa. Omoda biasa ini. Omoda biasa kemakan ini juga kali ya jangan-jangan. Iya, pasti. Dan ini sekarang kemakan J6. Mobil apa? Sebenarnya mau milih Omoda 5 biasa, Nggak ada kan? karena mobilnya nggak ada. Jadi tidak ditonjolkan pada pameran ini. Oke. Ya kalau kami milih sebenarnya kalau ada Tiggo 7 Nggak ada. nggak ada juga, nggak ditonjolkan. Ditonjolkan di sini J6, 38. Go Cross, sama Omoda 5. Ya udah ini juga berarti. Sama kan? Ya karena pilihannya mana lagi sih Pak? Iya, iya. Sama ini Om. Ini bentuknya keren, tapi nggak abadi. Sama sekali nggak abadi Ya, bentuknya. iya. Ini keren untuk setahun pertama Iya, deh. iya. Kalau J6 nggak tahu ya. Nggak tahu. Cukup ekstrim soalnya. Cukup bentuknya. ekstrim, ya. Definitely. 1, 2, 3. Mini. Yes. Oke. Jadi, Ini susah nih milihnya Om. siapa dulu nih? Ah, Oh, kami mobil dulu. Ya. Ada mini elektrik, 3 door, ada Countryman baru ada combustion, S-Man. ada S-Man, ada mini 3 door yang combustion. Jadi Om. Apa? Om, ternyata saya juga baru tahu. Ah, Om Mobi kalau beli Mini Countryman, ah, namanya adalah Mini Countryman. Ah. Tapi kalau belinya lebih dari satu, ah. jadi Countryman pakai E. Oh, iya. Aceman juga gitu. Ini Countryman lama ya? Iya. Kenapa Yang masih S. ada di sini? Ya karena mungkin masih dijual nih yang varian S loh. Iya. Terus mau pilih ini. Enggak. Milih ini. Kenapa? Ini elektrik lama. Bentar, ini pasti diskonnya gede. Tuh ada mbak-mbak yang lagi storyin kita tuh. Coba panggil tuh. Kabur. Dia cuma storyin tapi habis itu kabur. Mau tanya harganya, Jualan kan? ini berapa? 99. Hah? Iya, lagi promo. 799. Mbak nggak kasihan sama yang dulu Orang beli yang ini beli 1 miliar. 1,2 atau 1,1 tuh? Masih nggak suka, udah tinggal 799. 799 Yang baru loh. berapa? 3 door baru. Koridor baru 1117. 799 belum termasuk diskon kan, masih ada diskon lagi kan. Sudah diskon. Udah diskon dong. Cuma itu range-nya 200 kilo. Iya. Kalau yang ini jadi berapa? Ini jadi 888. Khusus hari Berapa? IFS. Urus hari ini, besok 887. Enggak. Berapa? 888 hari ini. Oh, 888. Ini nik berapa? 24. Nik 24. Oke, jadi pilih yang mana? 799 loh. Oke Mbak, makasih. Kasih ya Mbak, maaf ganggu. 799 loh. Lucu banget. 799 dapat mini elektrik. Enggak, ini tuh gini loh. Ini tuh sensasi 3 door terus jadi elektrik, jadi makin fun itu ada di sini. Iya. Ya kan? Ah, tetap ini deh, ini range-nya cuma 200 kilo Om. Oke. Sama kayak Vinfast PF3. Oke. Ya udah. Ah, Kalau buat saya ini menarik sekali. terus? 799 dapat mobil listrik mini lagi. Iya. Kalau buat saya yang paling saya nggak pilih ya ini. Udah out of date. Harganya berapa tadi? 888 pula mahal. Tuh kan? Iya. S loh ini, bukan Countryman biasa. Kalau mau S mendingan mini yang 3 pintu. Samperin sama bosnya. Yang mau mengawasi mobil mana yang kita tidak suka. Iya. Oke, pindah yuk sebelum Udah, lihat lagi. pindah yuk. Pindah yuk. 1, 2, 3. BMW. BMW lagi. Harus memilih yang kami tidak suka dari BMW. Dan by the way, BMW ini mungkin adalah merek paling premium yang ada di IMS ini. Iya, karena nggak ada lawannya. Mercedes-Benz-nya nggak ada, Lexus nggak ada. Lexus nggak ada, Audi nggak ada. Ini adalah brand yang paling premium di IMS. Dan kami harus memilih yang paling kami tidak suka dari brand yang paling premium. Semua produk BMW sangat menarik, tapi kalau saya disuruh milih,
Satu produk BMW yang mungkin saya nggak akan beli dari semua produk-produk bagus ini adalah i4. Ini sedan listrik loh. Sedan listrik tuh cuma tinggal BMW loh yang punya loh. Masalahnya cuma Ada dua. i5, i7, i4. Masalahnya tuh Apa? dua. Satu mahal, 1,9 harganya. Kedua, ini basisnya bukan dari elektrik. Ini basisnya dari internal combustion. Yes, jadi belakangnya juga sempit. Udah pernah nyetir? Udah Enak, fun banget ya? enak, Fun kan? kenceng, Hah? yes. Dan dia bukan yang, dia cuma yang 35. 35? Iya. Tapi udah cukup kencang. Ya udah cukup kencang, cuma Ya. Berapa harganya mas sekarang mas? Ini berapa harganya? 18. oh 18 turun Udah lagi. turun. 18. Yang Oh, ini Oh, 35. ini lebih 35. Ini Dulu 35. 40, sekarang 35, makanya 18 harganya. Oke. 19 jadi 18. Iya. 40 jadi 35. Iya. 40 ke 35 itu artinya turunnya 12,5%. Tapi harganya cuma turun dikit, nggak turun 1,9 jadi 1,8. Karena ini basisnya Ya. dari internal combustion jadi agak Ya. sedikit kalau saya. Dan BMW itu menakjubkan kalau mobil listriknya benar-benar dibuat dari nol. Tapi ini tidak dari nol. Tapi ini enak, tetap enak. Nggak seenak kalau misalnya dibuat dari nol. Oke, Om Mobi apa yang paling nggak suka? Sama. Dari semua. Seri 3 baru aja LCI lagi. Seri 3 nggak pernah Iya kan? salah lah. Kalau seri 3 Nggak nggak pernah pernah salah. salah. Iya, iya. Ini Ini harganya- mobil enak walaupun dia punya ya. Dan harganya kedeketan sama iX-nya. Iya. Iya. Enggak ini loh. Ini tuh sisa-sisa BMW atau masuk awal-awal listrik om. Iya, iya, Iya kan? Betul, betul. Sisa-sisanya tuh ini. Kalau yang ini kan udah mature, Iya. i5 udah mature, Tapi i7 sebel banget ya mature. sama iX tuh ada sebelnya juga. Apa? Sekarang cuma ada yang 40, yang 50-nya habis dan nggak tahu deh dimasukin lagi apa enggak. Ya kan? Cuma ada yang 40. Ya udah tuh jadi kolektor item deh. Siapa tahu depresiasinya lebih santai. Amin. Ya pindah. 1, 2, 3. Wuling. Wuling. Iya. Yes. Wuling Jadi, ini kenapa tiba-tiba ada REV warna hitam? ya kenapa ya? Karena trendsetternya udah ada. Kasian amat yang beli warna kuning. Terus kenapa biasanya orang itu ngambil inspirasi dari pabrikan? Wah, pabrikan ada warna ini, kita bikin nih warna ini. Ini kok ngambil inspirasi dari Om Mobi, gimana ceritanya gitu loh. Keren banget warna hitam itu. Oke, Ah. kita harus milih mobil yang paling tidak disukai di sini. Tapi sebelum itu kita ada perlu dulu sebentar. Cantiknya. Hai. Kerja Om, kerja. Apa, mau pilih apa? Itu Cortez. Om kan punya Cortez ya? Iya. Om Mobi tuh punya Cortez. Kaki-kakinya gampang rusak. Ya kalau dipakai tergantung pemakaiannya tuh. Iya. Dia dibanding mobil lain dengan rupa yang sama. Mobil nyaman. Mobil nyaman. Boros. Iya, 1500 turbo ya? Iya, boros. Keren. Kan Iya. dari awal kita review juga udah kita bilang Cuma makanya boros. untung harganya reasonable. Iya. Mm-mm. Om Nah, Mobi kami nih. mau jual mobil Wuling Cortez kami. Kalau mau Setelah beli dibilang silakan. mobil yang paling jadi suka itu dia mau jual. Itu bukan Warna cara yang hitam. efektif buat meningkatkan harga, Om. Ya oke lah emang agak Ya. boros, tapi kalau buat saya yang paling saya tidak pilih adalah Almas Hybrid. Om, Apa? ini hybrid om, hemat dibanding itu om. Hybrid harusnya hemat. Yes, ini lebih Ini kan hemat. agak hemat. Iya, agak hemat. Agak hemat. Nggak terima gitu hybrid itu konsumsi bahan bakarnya kayak mobil biasa gitu. Iya, agak hemat. Makanya udahlah. Mobil ini bisa membuat orang jadi nggak percaya teknologi hybrid gitu loh. Iya. Waktu itu kita pernah bikin perbandingan mobil Almas hybrid sama Zenix. Zenix ya. Jauh lebih Jauh. hemat Zenix kemana-mana. Jauh. Ya. Ada resale value guarantee 70% di third year. Itu ada nggak ya? Ah, Karena apa Om? Hah? Mobil ini adalah mungkin salah satu hybrid paling tidak laku di pasaran. daripada bekasnya drop, Iya. dengan diambil lagi. Iya. Tapi habis itu diapain? Tapi moga-moga next generation hybridnya moga-moga bagus ya. Jadi Wuling juga punya hybrid yang bagus gitu nanti. Pasti bagus. Tahu nggak kenapa? Lawan-lawannya udah mulai pinter bikin Bagus-bagus. mesin. Iya. Ya, Jeku, Cherry, Iya. itu bagus-bagus. udah mulai pinter bikin mesin. Ayo Wuling, kamu bisa. Bisa, bisa. Satu, Satu, dua, tiga. BYD. Build your own, build your dream.
Build your dream. Iya, not my own dream. Iya. Build your dream. Build your dreams, not mine. Ya. Ya. Kita Oke. pilih mana yang kita paling tidak suka. Ada BYD banyak. mana yang paling kami tidak suka di sini? Saya Ya. dulu. Sea Lion Eh. 7. Saya dulu. Ya, Ya. Sea Lion 7. Dan Apabila esok. Ada Atto-3, ada M6, ada. Udah tahu Fitra apaan? Oke. Udah tahu. Mobil yang mungkin paling tidak akan saya beli ketika berada di BYD adalah BYD Seal. Ya ampun, ini mobil Karena nggak ada alasan lagi yang buat beli performance-nya BYD Seal. 3,8 detik. Iya, 3,8 tahu, tapi 3,8 tanpa feeling, cuman cepet aja gitu Iya. ya. Nggak didukung lainnya, suspensi nggak dukung, rem nggak Suspensi nggak dukung, rem nggak dukung. Tapi sekarang udah ada Sea Lion 7. Dan Apabila esok. Nah, Sea Lion 7 itu dia udah lebih besar, lebih lega, udah gitu atapnya nggak pakai puzzle. jadi ini nggak no point beli ini. Jadi udah no point sekarang. Tetap beli aja Seal. ini Dan seekor Seal, sedan. satu kelemahan Seal adalah Apa? ground clearance-nya terlalu rendah. Nggak rendah-rendah amat. Gampang banget mentok kalau kita ke polisi tidur. Ya oke. Karena dia empuk juga. Jadi dia Harusnya nggak empuk dengan 3,8 detik itu loh. empuk ternyata. Iya. Tapi pilihan kami berbeda. Kami lebih milih M6 untuk tidak dipilih. Om. Apa? Memilih M6 untuk tidak dipilih. BYD M6 ya? M6 Dipakai. high performance, Beda itu. born on the racetrack. Oh, itu Bukan, BMW. beda. Yang ini BYD, Ya. beda M6-nya. M6 gini, memang itu dipakai masyarakat banyak buat ini ya, online ya. Cuma udah nyoba belum? Udah. Nggak enak banget. Karena BYD M6 dibeli bukan untuk feel. Joknya nggak enak. It's okay lah, nggak enak harus gitu. banget. Nanti ketemu lagi nanti ya 7 seater yang harga-harga segitu. Enggak, nggak Ya udah. Saya benar-benar pilih ini karena udah no point sejak keluar Sea Lion 7. Dan apabila esok. 1, 2, 3. Hyundai. Hyundai. Kami ini banyak banget pilihannya ya, yang tidak suka ya. Kami ingat waktu Gias terakhir kami paling tidak suka sama ini Ioniq 5N. Nggak ya, tapi setelah merasakan, udah merasakan belum? Udah, Udah ya kan udah dibikin review. Ya, Eh, berubah pilihan kali ini, Kali ini berubah ya. ya. Nah, sekarang Walaupun dia tetap tidak rela membuat itu menjadi mobil favoritnya dia, tapi minimal sudah bukan yang paling belum rela, disuka. belum rela. Mungkin kalau tahu-tahu Om Fitra mau jual 500 juta gitu, mungkin kami jadi suka. Adalah The Venue. Om. Ini produk barunya Hyundai. Ya. Ini seperti apa ya, SUV paling compactnya, yang paling irit. Ya. Udah keluar duluan lama di Kia. Namanya Seltos. Sorry, bukan Seltos, Sonet. Sonet. Iya. Pilihan yang menarik ya dari harganya 340. Oh, lihat aja banyak. 340 harganya. Iya. Kalau kita ke Cherry tadi, Iya kan? udah dapat banyak. Cherry Cina. Korea. Ini Korea. Korea dulu digituin juga. Di sini ngetop itu drakor, bukan dracin. Dracin nih jangan-jangan sebentar lagi bisa mulai nih. Dracin tuh sekarang banyak model yang Iya, short dia gitu. dipotong-potong dijadiin bahasa Indonesia. Iya, selalu ceritanya sama orang Tentang kaya, orang kaya disangka pura-pura miskin. Iya, selalu sama. Ditonton lagi. Ternyata terakhir Akun ceritanya nih. baru tahu bahwa ternyata dia kaya gitu. Iya, makanya. Kalau saya, mobil yang paling saya tidak suka di Hyundai adalah Hyundai Venue. Karena Ini baru keluar banget, Om. ini dari 2019, Om. Sudah ada. Ini udah facelift kedua atau ketiga. Faceliftnya saja. 19 deh. Facelift yang ini itu Kalau nggak salah 17 deh. di 2022. Dan harganya Bentar lagi. 340 juta rupiah. Kalau beli Kalau beli yang lain-lain deh, Race, tapi di minat Race lebih murah. Sering lihat ini. Itu argumen saya tadi. Ya udah, Lagi sih. pokoknya sama-sama. Mobil yang paling kami tidak suka di Hyundai adalah Venue. Terlalu terlambat dan terlalu mahal. Oke. Pindah tempat lagi. 1, 2, 3. Honda. The power of your dream. Power of dream. Kalau itu build your dream. Ya build your dream. Oke.
kita harus Ada banyak banget nih Honda nih, cuma ya kita harus mobil pilih gitu salah aja. satu mobil yang mungkin tidak akan kami beli, yang paling tidak favorit jemput Honda, saya dulu. Ya, dengan berat hati saya harus memilih Honda IN1. Om, Honda akhirnya punya mobil listrik, Om. Enggak juga, sebelum ini Honda udah ada Honda i. Loh, Enggak juga. Kenapa Honda udah ada Honda i yang itu dibangun dari awal sebagai mobil listrik, tiba-tiba membuat mobil listrik yang berbasiskan mobil internal combustion, yaitu basisnya HRV. Jadi di bawah itu ada baterai besar. Jadi ground clearance cuma 135 mm. Oke lah kalau harganya reasonable. Ternyata mobil ini tidak ada harganya. Mobil ini dijual dengan paket subscription 22 juta rupiah per bulan sampai 5 tahun tanpa DP memang. Tapi kalau dihitung itu 1,3 miliar. Dan oke lah kalau ngitung bunga-bunga segala macam artinya masih dekat ke 1 miliar ini mobil. Dan kalau mau dibeli nantinya itu bisa ditambah 300 juta rupiah lagi. Sangat appreciate dengan cara Honda untuk membuat skema mobil ini. Jadi itu cocok buat fleet, buat perusahaan yang pengeluarannya terukur. Tapi mestinya Honda itu sudah layaknya membuat mobil yang benar-benar full elektrik dari nol. Basisnya HRV. Iya, tapi mereka tidak mau menyebutnya sebagai HRV. Bilangnya IN1. IN1. Ya, yuk. 1, 2, 3. Toyota Capek dah ini terakhir ya. Go Beyond. Ya Allah, Om. Saya doain cepat pulih, Om. Kayak mobil yang paling tidak disukai di sini. Oke, saya dulu. Mobil dulu. Nah, aduh tadi udah kepikiran kok hilang ya? Ayo, apa? Tahukah Om Mobi, Toyota Agya ini ada versi balapnya? Dari yang GR itu. Enggak, versi balap isom. Saya baru ambil yang dari GR. Ya iya. Paling ini Bas. Dan ini malah milih yang harganya lebih rendah lagi, yang bukan GR. Ini karena tidak disukai. Ini yang LCGC kan? Iya. Mobilnya irit, dalamnya lega. Mendingan ngambil Daihatsu-nya. Kenapa? Kalau yang Toyotanya Toyota yang itu, GR. Toyota itu lebih tinggi derajat logonya dibanding Daihatsu. Derajat logo yang dilihat barang Kayak yang gitu kita dong. beli lah. Ada mobil yang lebih pantas untuk tidak disukai Apa? lagi di Toyota. Toyota Fortuner. Mobil yang merepresentasikan tetot-tetot wiyu-wiyu. Nggak semua semua. Fortuner. Memang tidak semua, tapi banyak sekali. Tapi itu bukan satu alasan. Kenapa saya pilih mobil ini tidak disukai. Kedua, dari 2016 Fortuner ini sudah ada. Di facelift lagi, di facelift lagi, di facelift lagi. Harusnya sudah ganti model, ini sudah terlalu lama. Tahu nggak? Kemudian, untuk di kelasnya juga, dia bukan yang paling nyaman, lebih nyaman Pajero Sport. Iya. Tahu nggak kenapa? Nah. Ini nggak ganti-ganti model. Gara-gara Pajero Sport nggak ganti-ganti model. Oh, mereka harus Pajero Sport bareng nggak ya? ganti-ganti model, gara-gara ini nggak ganti-ganti model. Ya, tapi mestinya nggak usah perhatiin pesaingnya lah. Iya. Dari janjian 2016, Toyota sudah mengeluarkan Fortuner generasi ini. Jadi mestinya nggak lama lagi dia berganti kali. model. Mestinya, tapi nyatanya ya harus. Terus sekarang bukan masalah tetot-tetot wiyu-wiyu lagi nih yang meresahkan dari mobil ini. Apa? Cumi-cumi daratnya. Oh iya itu dia. Gini, cumi-cumi darat terserah sih. Cuma kadang-kadang cara nyetir cumi-cumi darat itu kadang-kadang meresahkan. Oke, kalau saya cumi-cumi darat, oke, nggak apa-apa, itu salah satu cara modifikasi gitu ya. Tapi kalau bisa di sirkuit ketika memang untuk performa ngetes drag mobil, race gitu ya. kencengnya, jangan. Karena gini, kalau di jalan Jangan. raya bukan hanya mengotori, tapi itu juga bisa mengurangi visibilitas pengendara belakang. Apalagi kalau tebal sekali. Iya, iya. Ya asap penting, cuma kadang-kadang ya salah tempat aja buat ngetes-ngetes Iya. mobil. Bahkan diesel yang paling berperforma tinggi adalah Audi R10 TDI yang buat balapan Lemang itu ngebul diesel. Ngebul nggak? Ini bisa lihat nih, footage-nya lagi lari nih kayak gini. Cari deh tuh. Gak ada ngebulnya sama sekali. Nggak ada karena itu hanya di RPM rendah pas Iya. mulai Iya. sebenarnya. Anyway, Dan sebenarnya, Hah? kayak tapi gini ya, modifikasi itu bebas semuanya. Yang penting tidak mengganggu orang lain. Ya kalau itu asapnya mengganggu Ya. dan ugal-ugalannya mengganggu. Ya, jadi jangan ugal-ugalan asap
dikit aja. Atau dibikin settingannya, jadi bisa klik On, settingannya gitu keluar ya. asap sama Iya, keluar. makanya Kan pakai piggyback kan. kalau memang mau ngerjain orang belakang asepin, cumi-cumi. Oke, ya udah. Sekarang Ya, kita akan menentukan mana yang paling tidak kita sukai dari di semua satu IMS. IMS ini. Kita pindah dulu, masih Dua. kuat loncat. Sekali terakhir kan? Ya. Tuh, Tuh. 2, 3. Cuman pengen ngetes saja. Ya udah. 1, 2, 3. Sampai juga di peloncatan terakhir. Ini sampai Gambir Expo-nya dipakai loh nih. Iya, Biasanya gede nggak banget. pernah dipakai, Iya. sampai dipakai. Nah, ada motor-motor, ada begini-ginian. Nah, inilah saatnya kita menentukan mana yang paling tidak disukai di IMS 2025. Oh, mobil dulu. Oh, duluan nih? Iya, channel mobil. Oke. Lupa tadi apa ya? Ini. Gini ya. Oh, tadi booth-nya itu kita tidak bisa memilih. Karena cuma ada satu model. Karena cuma ada satu model. Oke, artinya Ya. tinggal ada beberapa merek nih. Ya. Yaitu Kan jadi disensor lagi kan. Hornry. Honri. 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 Yes. Honri Boma EV. Iya. Itu. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Kayak mobil listrik kecil kayak car gitu. Sebenarnya build-nya itu nggak, ya jelek tapi nggak banget-bangetan kayak dulu mobil apa tuh Kurniawan. Om, Ya. harga 199. Konsepnya kayak car, dalamnya lega banget. Tapi knock off-nya Alphard. Ya Allah, itu cuma masalah grill. Enggak. Iya, banyak mobil lain itu emang mirip. Oke lah, Bukan mirip lagi niru. terlepas dari grillnya, Hah? tapi harga 199. Nah, Dia lebih akomodatif dibandingkan Wuling REV, lebih akomodatif Iya. dibandingkan Finfast Iya, VF3, iya. dibandingkan Ceres E1. Iya. Itu di kelasnya yang terlega. tapi bentuknya sama Tinggal. dimirip-miripin knock off. Tapi enggak, saya nggak setuju kalau Honri itu. Honri itu memberikan sesuatu dengan harga yang reasonable dan konsep yang berbeda dibandingkan yang sekelasnya. Kita nggak harus mobil mikro gitu, tapi bisa kayak seukuran K-car. Ya nggak apa-apa, itu kan menurut kami. Ya udah, itu menurut Om Mobi ya. Coba Bung Fitra apa? Kalau saya dari satu IMS ini, yang mobil yang paling tidak saya favoritkan adalah Hyundai Venue. Aduh, itu mobil baru launching, cakep lagi modelnya. Ya Model kan? cakep, baru launching. Salahnya apa tuh mobil? Salahnya dua. Ntar 1000 cc turbo, Yes, 7 speed di city. 7 speed. Ya, Hah? salahnya dua. Apa? Terlalu terlambat, bentar lagi udah mau ganti model. Hah? Terlalu mahal. Karena turbonya itu Ini sekarang trennya itu lagi menurunkan harga mobil. Ini malah tiba-tiba door paling tinggi di kelasnya. Lebih mahal dari Toyota Race, Hah? lebih mahal dari Kia Sonet, Hah? lebih mahal daripada apalagi jauh lebih mahal dibandingkan yang Cina seperti Chery Tiggo. Iya, ya itulah. Ya itu. Ini merusak pasaran memang, tapi ya Mobil ganteng, keuntungan konsumen. mobil ganteng, mesin ganteng, mesinnya Mesin kencang, kencang. transmisinya bagus, tapi ya Ya, tadi maksudnya ini mobil China masuk dengan kualitas segitu bagusnya, dengan Harusnya harga merespon. rendahnya, dia harusnya merespon. merespon ya, nggak bisa diem aja. Dan itu kan ini kayak jadi kayak kalah. Oke, nah untuk bagian video yang disukai, mobil-mobil yang disukai, lihat di channelnya Fitra Eri. Yes, jangan lupa di sana ada video dengan aura yang lebih positif. Ini bukan aura negatif juga. Lebih positif, saya nggak bilang ini Aura negatif. ini belum Saya- tentu negatif kan. Ini auranya positif, tapi lebih positif lagi yang di channel Fitra Eri. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Moto Mobil dan Mas Mobil apa dengan tombol loncengnya, share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram, cek motomobil.id untuk berita otomotif terbaru, cek channel Fitra Eri, cek Instagram Fitra.eri dan Motomobil TV. Terima kasih telah menonton. Bye bye.